Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Ya, baik, bagus. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Ibu absen dulu. Inaisa, Hadir. Sri Anggun, Hadir. Airesma, Hadir. Novianti, Hadir, Bu. Mimin. Hadir, Bu. Ya, bagus, hadir semuanya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba kalian pimpin dari satu orang. Coba Sri Anggun pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekarang kita pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Ya, bagus. Minggu kemarin kita menjelaskan apa? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Lupa. Lupa lagi, masa lupa. Minggu kemarin kita kita belajar teks deskripsi, teks laporan hasil observasi. Masih ingat gak? Iya. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya ya. Ya. Di sini kita akan belajar teks eksplanasi. Apa? Eksplanasi. Apakah kalian pernah mendengar informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa? Apa aja? Ayo. Banjir, Ya. longsor, kebakaran, tsunami, Ya, betul. kecelakaan, banyak Betul. Ibu. Ya, pintar. Berarti sudah tahu ya? Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dan manfaatnya ya. Ya. Tujuannya yaitu mempelajari teks eksplanasi, siswa dapat memahami dan menuliskan kembali suatu struktur dan teks eksplanasi dengan jelas, sistematis dan logis. Adapun manfaatnya yaitu siswa dapat mengetik suatu informasi secara detail berdasarkan fakta yang ada. Dan kemampuan yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini yaitu memahami teks eksplanasi. Yang kedua, memahami contoh teks eksplanasi. Yang ketiga, mengidentifikasi teks eksplanasi. Dan yang keempat, menulis teks eksplanasi sesuai struktur teks. Di sini Ibu akan menyebutkan rencana pembelajaran. Yang pertama, pemaparan materi teks eksplanasi. Yang kedua, tugas individu. Yang ketiga, diskusi bersama. Dan yang keempat, tugas pengayaan. Apakah kalian sudah siap? Siap. Sudah, Bu. Bagus. Siapa di sini yang sudah tahu pengertian teks eksplanasi? Tidak, Ibu. Tidak. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu, pengetahuan budaya, dan lain yang dapat terjadi. Bisa dipahami? Bisa. Dan di sini juga ada ciri-ciri teks eksplanasi. Siapa yang sudah baca? Belum baca. Di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dibuat berdasarkan fakta faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal yang umum atau genetik, bukan partisipan manusia. Contohnya yaitu seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Di sini ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Siapa yang tahu? Tidak tahu. Kalian tidak
tidak membaca bukunya di rumah? Lupa, Ibu. Main mulu kalian. Nanti baca lagi ya bukunya. Ya, Ibu. Di sini ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat pasif. Yang kedua menggunakan konjungsi, kasualitas dan waktu terdapat istilah ilmiah. Yang keempat menggunakan kata kerja, material dan rasional bersifat informatif. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Di sini ada struktur teks eksplanasi. Kelihatan nggak? Kelihatan. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi. Apa saja struktur teks eksplanasi? Pernyataan umum, urutan sebab akibat, interpretasi. Ya, betul. Tahu gak apa pengertian pernyataan umum? Tidak. Yaitu bagian yang berisi pengenalan atau pembukaan tentang topik yang akan dibahas. Pengertian urutan sebab akibat yaitu bagian inti yang menjelaskan proses atau rangkaian peristiwa yang saling berhubungan, mulai dari sebab-sebab hingga akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian yang fenomena. Pengertian interpretasi yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan, tanggapan atau pernyataan akhir terkait topik yang dibahas. Coba lihat bukunya, buka bukunya. Di situ ada contoh teks eksplanasi. Siapa yang mau membacakannya? Coba bacakan. Ada? Coba lihat. Sudah ada? Contoh teks eksplanasi. Di situ ada contohnya banjir. Ada. Coba Inesa bacakan. Ya. Banjir adalah peristiwa meluapnya air hingga menutupi permukaan tanah yang biasanya kering. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai daerah, terutama di kawasan yang berat dan dekat dengan sungai. Banjir terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, karena hujan deras dalam waktu lama menyebabkan volume air meningkat dan melebihi kapasitas sungai atau saluran air. Kedua, penebangan hutan secara liar mengurangi daerah serangan air, sehingga air hujan langsung mengalir ke permukaan tanpa terserap ke dalam tanah. Ketiga, saluran air yang tersumber oleh sampah dan endapan lumpur membuat air tidak dapat mengalir dengan lancar. Keempat, sistem drainase yang buruk di daerah perkotaan juga memperparah terjadinya banjir. Akibat dari semua faktor tersebut, air meluap dan mengenai permukaan warga, jalan serta lahan pertanian. Banjir tidak hanya merusak lingkungan dan infrastruktur, tetapi juga dapat mengancam keselamatan manusia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan.
Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai daerah, terutama di kawasan yang rentan dan dekat dengan sungai. Ya, betul. Yang termasuk sebab akibat siapa? Saya Ibu. Silakan diambil bacakan. Banjir terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, karena hujan deras dalam waktu yang lama menyebabkan volume air meningkat dan melebihi kapasitas sungai atau saluran air. Yang kedua, penebangan hutan secara liar mengurangi daerah serapan air, sehingga air hujan langsung mengalir ke permukaan tanpa terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur membuat air tidak akan dapat mengalir dengan lancar. Keempat, sistem drainase yang buruk di daerah perkotaan juga mempengaruhi terjadinya banjir. Akibat dari semua faktor tersebut, air menjadi meluap. Ya, betul. Yang terakhir yang termasuk interpretasi siapa? Saya Ibu. Ya, silakan Aida semua bacakan. Banjir tidak hanya merusak lingkungan dan infrastruktur, tetapi juga dapat mengancam keselamatan manusia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga kelestarian hutan dan saluran air agar banjir dapat dicegah. Ya, betul. Gimana? Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Nah, di sini kalian harus membuat contoh teks eksplanasi ya. Yang dibagikan kertasnya. Silahkan buat teks eksplanasi. Ibu dikumpulinnya kapan? Itu dikerjakan sekarang, lalu kalau yang sudah dibacakan langsung. Jika yang belum, Ibu, Bisa PR saja ya di rumah. Coba siapa yang sudah? Hitung tangan. Ibu. Ya, silakan. Judulnya gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya magma gas dan material lainnya dari dalam bumi ke permukaan. Letusan terjadi karena tekanan gas di dalam perut bumi yang tinggi. Ketika tekanan tidak dapat ditahan, magma akan naik dan keluar melalui kawah meletus bersama abu dan batu pijar. Letusan gunung berapi bisa sangat berbahaya, namun juga menimbulkan tanah dan menciptakan lahan baru bagi kehidupan. Iya, bagus. Berarti dari kalian sudah ada yang paham ya? Iya, Ibu. Ibu akan tanya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Pengertian teks eksplanasi. Iya, terus struktur teks eksplanasi. Terus ciri-ciri teks eksplanasi. Iya, terus ya. Apa satu kali lagi pengertian eksplanasi. Yang kedua ciri-ciri eksplanasi. Yang ketiga kaidah pembahasan teks eksplanasi. Yang keempat struktur teks eksplanasi. Sudah dimengerti sekarang? Sudah, Ibu. Ibu akan memberikan kalian tugas PR ya di rumah. Ya, Ibu. Jangan lupa minggu depan harus beres. Kalian membuat contoh teks eksplanasi ya. Minggu depan dibacakan ke depan satu orang. Iya, Ibu. Ya, bagus. Mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian.